Sidang sengketa lahan Dago berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung tahun 2016. Titik poin bahasan adanya pihak-pihak yang melakukan perubahan nama wilayah dan batas pertanahan. Silakan simak video kesaksian Asep Makmun di Pengadilan Negeri Bandung tahun 2016. Asep Makmun memberikan kesaksian. Anda menyebutkan bahwa Anda mengetahui batas Eigendom Verpanding dari bapak Anda yang bernama Ahya. Koordinator Pertanahan Cirapuhan Muhammad B. Yaman meragukan kesaksian Anda. Muhammad B. Yaman menyatakan Anda mengetahui dari berkas surat BPN ke Gubernur tahun 1983 dengan Memorial Lurah Dago pada sekitar tahun 2005 hingga sekitar 2007. Anda telah diingatkannya. Hal ini disaksikan oleh beberapa orang, termasuk Agus Salyono dan Ali Nurdin, Nina istri dari Ilham Latama, Empud Saifuddin, Udin Sudinta, dan juga atau hal terkait juga dengan Dr. Jaya, Nawawi, P. Dago Intigraha, dan juga banyak warga lainnya. Lalu Anda jadikan warga Dago Elos dan Anda ajak untuk berkolusi. Kemudian jadi kolusi pihak saling gugat. Bukankah itu Eigendom 3742? Bukankah seharusnya Dago Elos itu ada di Eigendom 3740 dan 3741, bagian utara terakhir adalah kantor pos. Sementara PT Dago Intigraha yang asal garapan dari Budi, dan Budi dari Asep Makmun, dan Asep Makmun dari penyerobotan dan atau penggelapan garapan penduduk asli Cirapuhan dan atau tanah negara di Eigendom Verpanding via Jafal Perdue. Anda katakan bahwa Anda adalah Asep Makmun yang bersaksi di Pengadilan Negeri Bandung dikasih tahu batasnya oleh orang tua Anda. Bukankah Eigendom Verpanding Trigama Tata Spoladwi berada di Kampung Cirapuhan RT 17 RW 11? Ini juga termasuk lapangan atas. Bukankah Muhammad B. Yaman telah memperingatkan Anda? Bahkan Muhammad B. Yaman juga mengirim surat ke Lurah Dago tahun 2007 untuk menegaskan batas wilayah Cirapuhan dan Dago Elos. Eigendom Verpanding 3740 dan Eigendom Verpanding 3741 berada di Kampung Dago Elos RW02. Kantor pos menjadi batas akhir Dago Elos RW02 di Eigendom Verpanding 3741. Sedangkan Eigendom Verpanding 3742 ada di Kampung Cirapuhan RT 17 RW 1, Dago Bandung. Tahun 1999, bukankah ada kesepakatan tentang hal ini? Juga tokoh Dago Elos Zainal Abidin juga telah dikonfirmasikan bahwa dia mengakui ikut serta tanda tangan bersama lainnya, yaitu Asep Makmun dan Calimi dari Dago Elos. Sedangkan Alosana, Dedi, dan Sutrisno dari Kampung Cirapuhan RW 1 Bandung. Lalu anehnya jaringan Anda secara verbal melakukan intimidasi dan menghalang-halangi penduduk asli Kampung Cirapuhan, sebagaimana surat edaran RW Dago Elos yang menyatakan seolah gak tahu apa-apa riwayat tanah ini. Anehnya, jaringan Asep Makmun semakin banyak mengakuisisi secara ilegal wilayah Eigendom Verpanding 3742 dengan memasukkan pihak-pihak luar untuk jadi warga Dago Elos. Padahal Eigendom Verpanding 3742 ada di Kampung Cirapuhan RW 1. Bahkan fasilitas umum juga dioper alihkan ke kaki tangan jaringan ini. Juga diterbitkanlah surat PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara. Padahal itu Eigendom Verpanding 3742. Dan ini jadi catatan penting bahwa pembayaran PBB tahun 2002 hingga 2020 patut diduga kuat terlibat jaringan mafia tanah dan atau pernah melakukan gratifikasi. Kesaksian Asep Makmun dan jaringannya menimbulkan kebingungan terkait batas wilayah, terkait juga dengan kebijakannya. Bahkan Didi Koswara yang hanya paham baca tulis tingkat dasar dijadikan acuan bahwa dialah yang tahu riwayat tanah. Juga diskenariokan dan atau Didi beri peran seolah tuan tanah penduduk asli, yaitu tergugat nomor 1 padahal pendatang dari Subang yang menikah dengan saudara Asep Makmun.
Dan sebelum itu penyerobotan lainnya dilegalisir oleh jaringan oknum mafia tanah ini, yaitu 80 meter. Padahal ini tanah adat keluarga besar Nawisan. Buktinya adanya ajeb antara Tommy dengan M. Wikarta. Juga 270 meter, padahal ini tanah adat Pak Bagio. Juga diperkuat lagi dengan kesaksian Pak Slamet bin Karto, bahkan kesaksian Pak Ada. Paman Asep Makmun juga menyatakan tilas galian pasir. Artinya juga menyerobot tanah garapan ex-Eigendom. Juga kejanggalannya adalah setelah dibuatkan AJB oleh Meli Nathaniel, maka sertifikat terbit atas nama penjual, yaitu SHM Ismail Tanjung dengan luas 808 dan Didi Koswara dengan luas 270 meter. Ini juga diduga kuat Iwan Surjadi terlibat sebagai oligarki mafia tanah saling gugat Muller melawan Dago Elos. Karena ini menunjukkan bahwa dia nggak berminat tanah di lapangan bawah. Jadi hanya untuk menjalankan skenario kolusi gugatan Muller saling gugat. Kemudian hari datanglah Diki Sulaiman yang memberi dukungan dan juga menerima semua ini. Silahkan perhatikan bangunan yayasan sebelah timur Masjid Al-Hikmah. Tanah ini riwayatnya beda lagi. Adapun dia mengikuti skenario Iwan Surjadi dan jaringannya. Silahkan periksa berkas sertifikat yang ada lainnya, yaitu atas nama Aci dan atas nama Eti. Dan atas nama Diman bin Adikarta, bahwa peta tanah masjid yang dipinjam dari lahan Pak Bagio itu beda dengan versi Iwan Surjadi dan atau Didi Koswara dan atau Ismail Tanjung dan atau Asep Makmun. Dari sini juga disimpulkan bahwa Diki Sulaiman diduga kuat ikut terlibat kolusi mafia tanah saling gugat. Beberapa kali Diki Sulaiman diingatkan dan dipanggil, tapi menolak terakhir adalah sekitar awal tahun 2024. Di lapangan bawah cuma ada dua pihak. Satu menentang Iwan Surjadi, kedua mendukungnya. Dan juga pada kasus Tanah Dago ini, warga kampung Cirapuhan menolak semua skenario mafia tanah saling gugat. Ini, silakan perhatikan berkas putusan pengadilan berapa luas tanah warga Dago Elos. Hanya sekitar 10.000 meter ini pun beberapa sebenarnya masuk wilayah kampung Cirapuhan RW 1. Bahkan tahun 1997, wilayah Dago Elos di ex-Eigendom Verponding hanya 540 meter. Ini bisa berpotensi penggelapan tanah yang jauh lebih besar jumlahnya. Bahkan penggelapan dan atau penyerobotan lahan ini sudah ada sekitar tahun 1980-an. Untuk warga kampung Cirapuhan, mengingatkan pemerintah untuk memahami dulu apa yang terjadi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ngebahas Eigendom. Ini surat ini ya, PDF Pengadilan Tinggi Bandung 2017 ya. Ini halaman ini ya. Oke. Di sini disebutkan bahwa Eigendom 3740 ya, 3741, 3742 terletak di Blok Dago Elos. Nah, ini membuktikan bahwa ada oknum. Jadi ini sumbernya oknum. Apakah tergugat Asep Makmun tahu bahwa Eigendom 3742 ada di kampung Cirapuhan? Ini disebutkan Dago Elos. Saya yakin Asep Makmun tahu. Tapi oknum-oknum ini sengaja mengaburkan. Ya. Dari sini ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam kolusi mafia tanah saling gugat. Bukan gugatan Muller, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Yaitu Muller sebagai pihak penggugat dan Asep Makmun CS sebagai tergugat itu berkolusi dengan oknum tokoh agama, tokoh masyarakat, oknum aparatur negara, dan oligarki
Nah, ini membuktikan ya. Nah, ini membuktikan bahwa ini dari satu sumber. Jadi ini batas-batasnya ini diacak-acak ya. Batas-batasnya jadi 3742 nih. Gendom 3742 itu bukan di Dagolos tapi di Kampung Cirapuhan. Kemarin sidang tanggal 27 Agustus ya, yang jadi saksi itu warga Kampung Cirapuhan yang memiliki sertifikat ya. Akan tetapi dialihkan lagi seolah-olah warga Dagolos itu punya sertifikat. Seolah-olah pihak tergugat itu punya sertifikat. Padahal jadi ada warga Dagolos yang memperjuangkan hak, tapi banyak juga warga Dagolos itu cuma proksi, kaki tangan, jaringan mafia tanah saling gugat gitu. Jadi ini membuktikan ya. Ini file PDF putusan pengadilan tinggi. Ini halaman ini ya. Di sini disebutkan. Nah, ini sumbernya dari satu jaringan. Jadi ibu bapak kalau nanya ke Muller itu udah sumbernya satu jaringan. Kalau nanya ke pihak tergugat pun satu jaringan. Kedua-duanya itu satu jaringan. Oleh objek identifikasi pada tahun 2000 pernah kami ajukan. Berdasarkan penggarap selalu diketahui oleh pengurus RT dan RW, kelurahan dan kecamatan dalam istilah daftar nominatif para penggarap penghuni perumahan tanah yang baik, dan kami telah lakukan bahwa selama kami menguasai tanah tersebut tidak pernah ada yang melarang atau yang menggugat dan sengketa dari pihak manapun. Majelis yang mulia, bahwa bukti surat-surat terserah singkat yang kami buat ini dan alat bukti dimaksud sudah kami sampaikan kepada majelis pada saat pembuktian dalam persidangan ini sebagai bahan kajian dan pemeriksaan bagi majelis hakim dalam perkara ini, bahwa kronologis riwayat penguasaan fisik tanah tersebut bermuara kepada pemilik hak garap awal, yaitu yang bernama Mies Koswara. Adapun yang disebut kakak kawan-kawan adalah para penghuni penggarap yang jumlah sampai saat ini di atas tanah tersebut lebih daripada 400 kepala keluarga yang sudah berada adalah yang sudah terdata adalah sebagai pemaaf hak garap yang telah bersama-sama menempati secara terus-menerus tanpa ada saling tuntut-menuntut terhadap sesama penggarap maupun penghuni yang hidup di tanah tersebut dan merasakan senasib dari sepenanggungan. Kita mulia yang mulia, bahwa bukti yuridis surat legal status NU nomor 37404142 dan 6467 atas nama Entitas Publik Simongan sebagai partai yuridis yang terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional adalah bukti hal yang sudah melekat yang tidak bisa didiskrimer atau dihapus sampai kapan. Bahwa bukti de facto para penggarap penghuni telah bersandar pada bukti surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Penggarap penghuni menggarap tanah di atas tanah negara bebas, tanah yang berpending atas nama NPT Publik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sebagian surat sertifikat yang sudah diterbitkan pada tahun 1974 adalah sebagai bukti berasal dari bagian bekas endok berpeling nomor 3742 atas SK dari atau pengaturan administrasi atau perluasan berdasarkan SK dari NP Legal Public Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sisa tanah bekas saya nomor penting atas nama NP Legal Public Magdalena Handel Simongan seluas 47.346 meter persegi terdapat di bawah blok dan Dagolos Cirapuhan adalah tanah negara bebas yang belum ditingkatkan haknya terhadap siapapun. Bahwa bukti sisa tanah belum ditingkatkan haknya seluas 47.346 meter persegi atas nama NP Sekretariat Publik Magdalena Handel Simongan yang terdapat di blok Dagolos Cirapuhan, Kelurahan Kecamatan Jombang, Kota Bandung, Jawa Barat bukan milik
atau aset daripada pemerintah Kota Bandung. Bahwa bukti sebagai payung hukum terhadap kami atas penggara penguasa fisik di atas tanah negara tersebut adalah berdasarkan 1 Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UPA 60, 2 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2009, 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal Nomor 40, bahwa kesimpulan kami selaku tergugat 1. Dalam penguasaan fisik atas objek tanah sudah benar pada jalur hak atas status kepenggarakan berdasarkan bukti surat legal status dan nomor kode atas nama NPL Bupati Simungan, Material dan Simungan. 2. Berdasarkan bukti surat penjelasan yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. 3. Menggarap di atas tanah negara bebas N-Nom nomor kode 3740141642667 sebagian 647 dan sebagian dari sisa N-Nom nomor 3742 atas nama NPT Bupati Simungan yang terletak di Blok Dago Sirapuhan, Bugando, Kecamatan Soblong, Kota Bandung, penggarap, pemilik hak garap atas nama Diki Koswara dan kawan-kawan sebanyak 400 kepala penggarap adalah legal, bukan bentuk liar dan bukan penyerobot atas hak kepemilikan lain. Ke-1, kedudukan kedua. Menurut pengamatan kami terhadap penggugat, izinkan kami untuk menjelaskan riwayat gugatan bahwa riwayat kronologis penggugatan para penggugat yang ditujukan terhadap objek tanah yang sedang kami tempati pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 10 kami menerima surat gugatan rilis panggilan sidang pengadilan negeri kelas 1 khusus Bandung ini. Kami pada saat itu selaku koordinator tokoh masyarakat dan pengurus RT setempat, sementara kami pada saat itu pun menolak untuk surat rilis panggilan sidang kepada masyarakat untuk dibagikan langsung karena belum jelas asal usulnya gugatan dengan cara tiba-tiba tanpa ada masalah sebelumnya. Setelah kami membaca dulu, menyimak dan meneliti isi daripada gugatan para penggugat yang objeknya ditujukan kepada lokasi lahan tanah yang sedang kami tempati, kami menolak karena isi gugatan itu bertolak belakang atau berseberangan dengan objek lahan yang kami tempati. Begitupun terhadap daftar nama-nama yang digugat ke pengadilan yang tidak jelas. Bahwa rilis panggilan sidang yang didaftar 1. Terdaftar nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elo 1 RW 02 sebanyak 100% yang digugat atau yang diundang. 2. Terdapat nama-nama kepala keluarga warga penduduk Dago Elo 2 RT 0202 sebanyak 100% penduduk di warga RT 02. 3. Terdapat nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elo 3 RT 0302 status kaum duafa. Tidak ada hubungannya dengan objek yang bukan penggarap sebanyak 14 orang. Terdapat pula nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Alos 4 RW 02 status kaum duafa juga tidak ada hubungannya dengan objek yang bukan penggarap sebanyak 5 orang. Yu Hakim, mafia tanah dan nyawa warga hanya 10 juta. Keluarga sederhana perwira TNI Polri diserobot. Korban serobotan mafia tanah di Kampung Cirapuhan bukan pertama kalinya keluarga TNI Polri, keluarga perwira menengah dan perwira tinggi TNI Polri yang hanya puluhan meter menjadi sasaran kejahatan oleh keluarga mafia tanah saling gugat yang sudah sering menyerobot mengoper dan mewariskan lahan ribuan meter.
Anehnya bulan April tahun 2012, Muhammad B. Yaman yang jadi korban mafia tanah malah dilaporkan ke polisi. Sahabat dan warganya dibunuh dikeroyok di Dago Elos. Pada 31 Mei 2023, seorang warga dari kampung Cirapuhan Uci Kuswinda korban main hakim sendiri dampak konflik sosial mafia tanah. Nilai nyawa hanya dihargai 10 juta rupiah. Apakah ini keadilan? Ini bukan kali pertama keluarga sederhana warga kampung Cirapuhan Bandung diserobot oleh mafia tanah Dago, jaringan keluarga Asep Makmun. Ada apa dengan hukum Indonesia? Mengapa pemerintah memberikan bantuan kepada mafia tanah saling gugat? Warga berharap pemerintah memeriksa Lurah Sahuri, jaringan Asep Makmun juga perlu diperiksa, tim independen harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah ini. Mafia tanah Dago saling gugat bukan ngegugat tapi saling gugat. Info lengkapnya cek versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Halo semuanya, kita akan membahas mengapa mafia tanah beraksi di Cirapuhan. Asep Makmun dan Didi Koswara coba konfirmasikan siapa bapak dan kakeknya, bagaimana riwayat datang ke Cirapuhan. Tucker, Asep Makmun anak dari Ahya yang juga mertua Didi Koswara, dinaungi oleh pribumi Tommy Rokaya dan diberi pekerjaan sebagai penggali pasir atau anemer. Kenapa mafia tanah berani beraksi? Karena kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan mayoritas anak turunan Nawisan adalah perempuan. Mafia tanah, oknum warga, oknum aparatur, dan oligarki menganggap mereka sasaran empuk. Alhamdulillah. Pada tahun 2007, Ketua DPR Kota Bandung, Husni Mutakin merekomendasikan warga RT 07 RW 1 Cirapuhan untuk mendapatkan pendidikan tinggi UPI Bandung. Namun, warga menolak bantuan uang 1,5 juta dari Sekda Wali Kota Bandung. Warga minta masuk sekolah tinggi bukan uang. Dan tahun 2009 Depsos membantu pembentukan kelompok usaha bersama atau KUBE, tapi gagal karena intervensi oknum. Dengan swadaya warga membentuk KUBE, Kelompok Usaha dan Sosial Rakyat Madani atau KURMA, Nawisan Kurma. Semoga Allah memberkahi tanah yang pernah diduduki Nawisan, amin. Untuk itu, mohon dukungan semua pihak untuk memberantas sandiwara mafia tanah ini. Pemerintah perlu membentuk tim independen. Untuk info lengkap blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami sampaikan, kami dari Nawisan Kurma. Jadi kami bukan hantu-hantu yang melayang-layang di pertanahan kawasan Nawisan Kurma. Jadi Nawisan Kurma artinya tanah-tanah yang dulunya pernah diduduki Nawisan. Bukan tanah Nawisan, tapi pernah diduduki Nawisan. Kurma, mudah-mudahan penuh karomah. Itu artinya Nawisan Kurma. Nah, adapun ini dukungan dari warga-warga pribumi, warga-warga yang asli, bukan melayang-layang. Nah, ini ditandatangani oleh warga-warga pribumi tahun 2010. Nah, dari sini kami sebenarnya udah memperkirakan bahwa mafia tanah ini akan kemudian hari akan muncul. Nah, ini tanda tangan pribumi. Nah, ini rangkap lebih dari satu. Nomor satu. Ini nomor satu juga nih. Ini nomor satu juga nih. Ini nomor satu juga. Ini nomor satu juga. Karena memang ini berdasarkan kerelaan pribumi, berdasarkan kebersamaan pribumi untuk memperjuangkan lahan-lahan ini. Bukan untuk menguasainya, tapi gimana mengolah lahan ini agar bisa mendapatkan manfaat. Baik itu untuk pribumi. Jadi perang ini bukan pribumi lawan pendatang, bukan. Bukan perang Dago Elos lawan Cirapuhan, bukan. Bukan perang ulama lawan jamaah. Tapi ini perang mafia tanah. Tuh. Ini nomor KTP 2010. Ini ada yang udah meninggal ini.
Jadi anak turunan Nawisan itu sekarang lebih kurang jumlahnya 500 hingga 1000 jiwa. Ini kepala-kepala keluarganya ini. Tak ada pun Muller FS Dagolos yang mana yang pribuminya. Saya kemarin ke saudara Angga bilang pribumi Dagolos adalah leluhur Kang Jana tukang panggul. Itu pun tahun 1900-an, sedangkan ini 1800-an. Buktinya adanya makam. Nah, ini kepala keluarganya ini. Ini ada materai ini, masih 6.000. Karena ini dibuat tahun 2010. Ini kita nggak menyerahkan ke BPN Kota Bandung. Karena kita sendiri memahami bahwa masih adanya kaki tangan mafia di BPN dan beberapa instansi. Jadi banyak berkas-berkas yang kita tanda tangani sebelum adanya sidang gugatan Muller FS Dagolos. Sebagaimana telah kami sampaikan, ada Buraminten lah, ada Iwan Surjadi PT Batu Nunggal, ada Dedi Muhammad Saad. Nah, itu nggak tahu itu siapa itu. Itu hantu yang melayang-layang. Maksudnya dia di sini aja itu nggak punya peranan, gitu. Cuma dia begitu. Karena mafia tanah ini mengorganisasinya benar-benar sehingga seolah-olah bisa menjadikan dasar hukum. Padahal dasar hukum yang sah adalah berketuhanan. Nah, kami sebagai orang Muslim mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau di Indonesia, oke, berketuhanan yang Maha Esa. Nah, gimana mungkin penipu lawan penipu menghasilkan kekuatan hukum yang berketuhanan yang Maha Esa? Untuk itu kami mohon kepada Panglima tertinggi Republik Indonesia, baik sekarang maupun yang akan datang, yaitu Presiden, berikut jajarannya, DPR MPR, berikut jajarannya, Panglima TNI, Menhankam, Menteri Luar Negeri, berikut jajarannya juga ke BPN, juga Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, untuk mendukung kita, juga kepada Mahkamah Agung, mohon dibatalkan sidang perdata Muller FS Dagolos. Yang terkena dampaknya itu warga-warga pribumi. Sekali lagi kami tegaskan, itu nggak ada. Alosana pun itu memang ibunya nikah sama Elim. Tapi keberpihakan Alosana, bahkan saya sendiri minta izin kepada pribumi mengenai Alosana. Udahlah, gimana pemerintah masalah Alosana. Sekarang udah almarhum Alosana. Sekarang yang tinggal Didi Koswara sama Asep Makmun dan mafia-mafia kaki tangannya yang lainnya. Adapun Naput Sukendar juga udah almarhum. Ismail Tanjung udah almarhum. Didi Koswara lebih kurang usianya 74. Asep Makmun lebih kurang usianya sekitar 65-an. Untuk itu kami mohon kepada pemerintah segera membereskan masalah-masalah di Cirapuhan ini. Sekali lagi, Nawisan Kurma itu bukan berarti tanahnya Nawisan, tapi tanah yang pernah diduduki Nawisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah eks pasar Impres.
Baik. Itu adalah STPA. Sekitar tahun 1900-an wilayah ini dikerja-baktikan oleh warga, dan alhamdulillah dalam kondisi baik. Jadi untuk lapangan olahraga tahun 2008 sampai sekitar 2008-2009 ini dikeoskan oleh jaringan mafia tanah ini. Dan banyak juga kaki tangannya di sini. Nah, ini sebenarnya mulai dari sana sampai sini masuk ke RW 1. Cuma banyak kaki tangannya sehingga jadi RW 2, dan ini juga perlu dilakukan pemeriksaan terhadap aparatur negara yang mana mengizinkan. Ya, harus dipertanyakan kesepakatan tahun 99 adalah masuk wilayah RW 1, bahkan tahun sebelumnya juga wilayah RW 1 itu lebih luas. Jadi korelasinya dengan masalah ini adalah pihak jaringan mafia tanah ini melakukan chaos secara administrasi. Nah, ini hotel apartemen The Match. Jadi posisinya di belakang apartemen The Match. Nah, ini juga sebenarnya juga pihak-pihak juga nggak jelas. Jadi ini sebenarnya masuk ke RT 7 RW 1, cuma nggak jelas pihaknya, dalam artian dia nggak mau menjadi warga RT 7 RW 1 Dago. Nah, dari sini juga kaitannya juga jaringan mafia tanah ini memang sengaja nyari investor-investor yang istilahnya nggak punya kepedulian sosial, jadi nggak punya kepekaan sosial. Sementara ini adalah bukit yang mana yang menjadi itunya kan warga yang di bawah, yang notabene pribumi. Nah, wilayah-wilayah inilah yang kami sebutkan, bila mana tergugat menang bisa jadi pemerintah dan warga Kampung Cirepuan dirugikan sekitar 100 miliatan. Adapun kalau 1 triliun itu kalau semua wilayah itu. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana ini nih Ramana Asep Mamun mohon terus lanceuk gitu di tadinya baheula terus di gitu diuwihkeun deui ka iya teu Ka udah anggar didi. we garapan mah di dinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu nya dicuwe we dititipkeun nya ku diarurus ku didi gitu mohon ke kemari teh di dieu ku iya dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah ini Uci Kuswenda, warga kampung Cirapuan RT 7 RW 01 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong. Nah dia merupakan pejuang keluarga yang pada akhirnya dituding melakukan pencurian motor. Nah itu nggak benar, nggak bisa dibuktikan. Nah ini sebenarnya kasus pembunuhan. Ya, semoga Allah memberikan rahmat dan ampunan kepadanya dan serta keluarganya. Nah ini membuktikan bahwa hak-hak warga kampung Cirapuan banyak nggak diperhatikan oleh banyak pihak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.